Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film biografi dari wanita peraih Nobel Fisika pertama kali bernama Maria Skłodowska, berkat penemuannya dalam bidang sains fisika. Film yang berjudul Radioaktif ini menceritakan kisah hidupnya dalam penemuan unsur semesta bernama radium dan polonium. Dulu radium dimanfaatkan untuk mewarnai jam agar tampak bercahaya. Seiring berkembangannya, kemudian radium mulai dimanfaatkan dalam penyembuhan beberapa jenis kanker. Sementara polonium dimanfaatkan sebagai sumber energi termoelektrik pada satelit angkasa, yaitu mengubah energi panas menjadi energi listrik. Dan zat polonium ini dihasilkan melalui proses peleburan biji uranium, di mana dalam 1 ton biji uranium hanya menghasilkan 100 mikrogram polonium, dan 1 juta mikrogram sama dengan 1 gram saja. Baiklah, biar kapasitas otak saya yang gak seberapa ini gak semakin mumet buat jelasin perihal sains ini, selebihnya bisa kalian searching aja di Google ya. Sekarang yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai ketika terlihat seorang wanita sedang berjalan melintasi sebuah kota dengan wajah keriput dan kacamata hitam. Wanita tersebut akan pergi ke tempat dia bekerja. Setibanya di kantor, dia terlihat linglung dan tiba-tiba saja pingsan. Sontak karyawannya yang saat itu sedang membawakan dia segelas air, kaget dan langsung menghampiri wanita tersebut. Karena tak sadarkan diri, dia pun segera dibawa ke rumah sakit. Ternyata wanita parubaya itu adalah Maria Skłodowska, atau lebih dikenal dengan Marie Curie, pemeran utama dalam cerita film ini. Dia adalah seorang ilmuwan yang telah menemukan zat radioaktif yang mana sampai saat ini penemuannya masih digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia medis. Saat dibawa ke rumah sakit, Mary seakan-akan terbawa suasana saat dia masih muda dulu. Saat dimana dia dulu bertemu dengan seorang pria yang secara tak sengaja dia tabrak ketika sedang berjalan. Perkenalan singkat pun terjadi, dan pria itu bernama Pierre Curie. Karena terburu-buru, Mary pun langsung meninggalkannya. Scene berpindah, terlihat beberapa orang yang sedang melakukan rapat di sebuah ruangan. Tiba-tiba Mary langsung masuk ke ruangan tersebut. Kedatangan Mary adalah untuk mengajukan protes tentang laboratoriumnya yang dipindahkan secara sepihak oleh Profesor Lippmann. Dia adalah orang yang mempunyai labor tempat Mary bereksperimen. Alasannya memindahkan alat-alat tersebut karena barang-barang Mary terlalu banyak sehingga memenuhi seluruh ruangan. Dia juga meminta Mary untuk pindah mencari laboratorium yang baru. Dengan perdebatan yang cukup rumit, Mary pun langsung meninggalkan ruangan tadi dengan berat hati. Mary pun berencana untuk melanjutkan eksperimennya yang belum selesai. Pengajuan pun dilakukan, dan banyak sekali dia mendapat penolakan dari berbagai pihak. Hingga suatu ketika Mary sedang menonton pertunjukan tari, kembali bertemu dengan Pierre Curie, yang mana saat itu dia juga sedang menonton pertunjukan itu. Mereka berdua pun mulai mengobrol satu sama lain. Dari obrolan mereka, Pierre begitu kagum dengan Mary. Mulai dari prestasinya hingga makalah yang dibuatnya. Pierre pun menawarkan laboratorium miliknya pada Mary. Sempat menolak, akhirnya Mary berubah pikiran dan mau menggunakan laboratorium milik Pierre untuk melanjutkan penelitiannya. Kedekatan antara Mary dan Pierre pun mulai terjalin. Mereka yang mempunyai hobi sama dan mempunyai ketertarikan yang sama membuat komunikasi antara mereka begitu lancar. Saat Pierre memperhatikan penelitian Mary, Pierre mengatakan bahwa Mary harus mengganti alat ukurnya karena alat ukur yang dia gunakan saat ini sepertinya kurang presisi. Kemudian mengajak Mary ke suatu tempat. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah sebuah rumah sakit terbaik di kota Paris. Namun Mary begitu takut masuk ke rumah sakit tersebut, dan dengan sopan Mary menolak ajakan Pierre untuk masuk ke rumah sakit itu. Mary berlari menjauh dari rumah sakit tadi. Ketika sudah sampai di kantornya, Mary terdiam dan termenung. Dia teringat sesuatu saat dia masih kecil, saat-saat bersama dengan ibunya. Di sini diperlihatkan saat dia sedang berada di rumah sakit, tapi tak dijelaskan ibu Mary saat itu entah menderita sakit apa. Yang terlihat hanya raut wajah Mary yang begitu sedih saat bersamanya. Dan hal yang tak disangka-sangka pun terjadi ketika ibu Mary yang sangat dia sayangi meninggal dunia. Ketika asik termenung, Pierre datang dengan membawa sebuah alat yang dia beri nama kuadran elektrometer. Fungsi alat ini mampu mengukur secara tepat jumlah muatan listrik terkecil pada suatu material, sehingga ketika Mary menggunakan alat ini, dia mampu mengukur secara tepat eksperimen yang akan dia lakukan.
Prier berkata, "Sainsmu memang menakjubkan, tapi begitu juga dengan sainsku." Scene pun berpindah ke suatu acara makan malam di rumahnya Por, yang merupakan salah satu bawahan Prier. Mereka sedang membicarakan eksperimen yang sedang mereka lakukan. Prier menjelaskan dia sedang meneliti biji uranium, di mana biji itu diambil dari tambang di Bohemian, kemudian dia menggunakan proses ilmiah untuk memisahkan unsur-unsur yang terkandung di dalam biji tersebut, lalu melihat unsur apa yang tersisa. Metode ilmiah yang mereka gunakan adalah dengan menghancurkan biji uranium itu ke suatu wadah, yang mana suatu proses ini merupakan hal yang paling berat untuk dikerjakan. Biji-biji yang telah hancur ini kemudian direbus yang berujung pada pengangkatan zat, lalu menambahkan larutan asam dan basa ketan, kemudian meninggalkan zat yang paling murni. Istri Por bertanya, "Lalu kenapa kalian meneliti uranium itu?" Mary menjelaskan bahwa dia secara tak sengaja menemukan jika butiran uranium yang dibungkus kain hitam dan ditinggalkan di dalam laci bisa meninggalkan bekas pada plat fotografi, dan dia berpikir jika uranium yang memiliki reaksi yang tak biasa dengan sesuatu di suasana tertentu. Menurutnya itulah unsur itu sendiri. Mary berkata, "Bayangkan suatu anggur. Bagaimana kau bisa mengubah anggur menjadi minuman?" Yap, dengan menghancurkannya dan memfermentasikannya. Nah, kemudian bayangkan anggur menjadi hancur dengan sendirinya, memfermentasikan diri dengan sendirinya. Dan bagaimana jika aku bilang sang anggur berubah dengan sendirinya menjadi minuman, itu mengupaskan gelombang energi yang kuat. Kekuatan yang bisa membuat sesuatu terjadi, dan kekuatan itulah yang sedang kami buktikan. Kemudian Mary dan Prier pun pulang. Saat dalam perjalanan, Mary berbincang-bincang dengan Prier tentang obrolan mereka saat makan malam tadi. Kedekatan antara Prier dan Mary semakin intim. Hingga saat itu juga, Prier dengan gagah melamar Mary untuk menikah dengannya. Dengan bahagia, Mary pun menyetujuinya, dan mereka berdua pun menikah. Sepertinya pernikahan itu adalah momen terbaik yang pernah Mary rasakan. Terlihat senyum sukacitanya saat bersepeda, saat mandi berdua di sungai, dan saat mereka berdua berjemur di pinggir sungai. Kenangan-kenangan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Tak sampai di situ, Prier menghadiahi sebuah laboratorium baru yang membuat kebahagiaan Mary pun bertambah. Tanpa pikir panjang dan semangat yang menggebu-gebu, Mary dan suaminya melanjutkan penelitiannya tentang biji uranium, mulai dengan menghancurkannya hingga kemudian mengekstraknya menjadi sebuah unsur yang baru. Percobaan demi percobaan yang mereka lalui tak terhingga banyaknya kegagalan yang mereka alami. Namun mereka tetap meneliti biji uranium tersebut. Seiring berjalannya waktu, Mary pun melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama Iron. Eksperimen pun tetap dilanjutkan hingga suatu malam, dia berhasil menemukan unsur baru yang dia beri nama radium. Unsur yang akan bercahaya ketika gelap. Saking indahnya cahaya yang dia pancarkan membuat Mary begitu kagum. Di depan para ilmuwan lain, mereka mempresentasikan dua unsur yang telah ditemukan, polonium dan rhodium, dan mereka membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, 3 ton biji uranium, 40 ton bahan kimia, dan 40 ton air. Di depan para ilmuwan, Mary mengatakan bahwa kita semua salah mengenai atom. Kita semua berpikir bahwa atom terbatas dan stabil. Ternyata, dari beberapa itu tidak benar, dan dalam ketidakstabilannya itu mereka memancarkan sinar. Nah, proses ketidakstabilannya inilah yang disebut dengan radioactivity. Mendengar hal itu, para ilmuwan begitu kagum pada saat itu. Juga radioaktifnya menyebar ke seluruh dunia yang membuat Mary dan Prier dikenal semua orang. Keberhasilan itu membuat Prier diangkat sebagai profesor, dan saat yang bersamaan Mary sedang hamil anak kedua mereka. Penemuan radioaktif begitu menggemparkan dunia, hingga orang-orang menggunakan istilah tersebut untuk sesuatu yang spiritual. Kata mereka, dengan cahaya radioaktif kita bisa lihat menembus daging dan mengekspos tulang di dalamnya. Bahkan nama radioaktif digunakan berbagai peralatan seperti korek api, pasta gigi, coklat, rokok, hingga bedak kecantikan. Prier mengatakan ada seorang dokter kulit yang bernama Henry Danlos datang menemuinya dengan penuh semangat. Dia menaruh radium klorida pada sebuah tumor dan itu menunjukkan penyusutan yang cukup drastis.
Mendengar hal itu, Mary sangat bahagia karena zat radium yang dia temukan bisa menyembuhkan kanker. Percobaan pertama di dunia kedokteran yang memanfaatkan sinar espadara radioaktif mulai diaktifkan. Percobaan itu dilakukan di rumah sakit Devlan pada tahun 1957 pada seorang anak yang bernama Peter. Dia menderita kanker pada usianya yang masih terbilang kecil. Dengan menggunakan alat ini, para dokter meyakini sel kanker yang dimiliki anak tersebut bisa menyusut bahkan menghilang. Search than I expected. Stay still, son. Bad news. Is it bad news, Mr. Warner? But we got off to a good start. Prier dan Mary semakin sering datang ke acara spiritual. Dia menggunakan konsep radioaktif sebagai objek pemujaannya. Saat menonton, Mary menanyakan kepada Prier, apakah radioaktif melukaimu? Prier menjawab, tidak. Radioaktif terbukti memanaskan daging dan mengubahnya menjadi keabuan. Scene berpindah ke laboratorium tempat mereka melakukan penelitian. Saat Mary berjalan menghampiri Prier, Mary mendengar Prier yang batuk-batuk yang membuat Mary khawatir akan kesehatannya. Di saat yang bersamaan juga, Prier menunjuk ke arah bawah dan terlihat ada darah menetes, yang menandakan bahwa Mary akan segera melahirkan. Dan akhirnya anak keduanya pun lahir. Saat mereka berkumpul, Prier mengumumkan bahwa penemuan radioaktif dinominasikan untuk mendapat penghargaan Nobel. Dan tentu saja mendengar hal tersebut, Mary begitu bahagia. Saat pidato penghargaan, Prier mengatakan, kita bisa beranggapan bahwa radium bisa menjadi sangat berbahaya di tangan kriminal. Pertanyaannya, apakah manusia diuntungkan bila mengetahui rahasia alam? Apakah kita siap mengambil keuntungan mereka? Atau apakah pengetahuan ini tak akan membahayakan? Di saat yang bersamaan kita diperlihatkan momen-momen di saat bom nuklir di Hiroshima, Jepang dijatuhkan. Saat kembali ke rumah, Prier disambut kurang ramah oleh Mary. Seakan-akan Mary tak terima oleh pidato yang telah disampaikan Prier. Prier berusaha menjelaskan sebaik mungkin agar Mary mengerti bahwa apa yang dia sampaikan sepenuhnya hanya tentang Mary dan pekerjaannya. Namun Mary masih belum menerima penjelasan tersebut. Mary tak terima dan beranggapan bahwa Prier telah mencuri kecemerlangannya. Kasarnya Prier menerima penghargaan dari apa yang telah Mary lakukan, padahal Prier awalnya sudah menjelaskan bahwa ini adalah pekerjaan kita berdua. Alasan Prier tidak membawa Mary karena Mary baru saja melahirkan. Di tengah Prier yang sedang menjelaskan itu, tiba-tiba tamparan keras Mary pun mendarat di wajahnya. Perdebatan antara kedua suami istri ini pun semakin memanas, dan di tengah-tengah perdebatan Mary meninggalkan Prier. Sebagai suami yang baik, Prier mencoba membujuk Mary untuk berbicara dari hati ke hati. Di situ Prier mencurahkan isi hatinya pada Mary. Melihat ketulusan Prier, akhirnya Mary pun luluh dan mereka berdua pun berbaikan. Saat duduk bersama, Prier mengatakan kalau dia saat ini sedang sakit. Dan saat Prier batuk, dia mengeluarkan darah. Keesokan malamnya ketika Prier sedang berjalan menuju ke rumah, tiba-tiba batuk yang dia derita kambuh, yang membuat dia tak sadar kalau sedang menyeberangi jalan. Di saat yang bersamaan ada seorang yang sedang mengendarai kuda tengah melintas. Prier berusaha menghindar, namun nasib malang tak dapat dihindari. Prier ditabrak oleh pengemudi kuda tersebut yang membuat dia meninggal di tempat. Mary yang melihat kematian suaminya tak kuasa menahan tangis. Tak larut dalam kesedihan, Mary kembali ke laboratorium tempat dia meneliti radium. Mary dinobatkan menjadi salah satu profesor untuk mengajar di salah satu universitas di Sorbonne. Dan Mary pun mulai mengajar di universitas tersebut. I want to tell you about radium, a most peculiar animal. It does not behave as it should. Saat di laboratorium, Mary mengatakan pada Por bahwa radium penemuannya membuat orang merasa sakit. Namun belum ada pembuktian akan hal tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin hal itu juga melemahkan Prier. Tak disangka tiba-tiba Mary mencium Por, yang mana adegan itu berlanjut ke hubungan intim yang terjadi di antara mereka berdua.
Adegan ini membuat saya sedikit shock karena Por adalah seorang kepercayaan Briere dan juga telah memiliki istri, tapi dia malah bermantap-mantapan ria bersama Mary. Kabar perselingkuhan Por dan Mary pun tersebar. Kemungkinan yang menyebarkan berita tersebut adalah istrinya Por sendiri. Banyaknya masalah yang bertubi-tubi menimpa Mary, dia pun pergi ke tempat spiritual yang dulu pernah dia singgahi waktu bersama Briere. Ternyata tempat tersebut telah ditutup karena pemimpinnya telah meninggal dunia, dan waktu itu hanya ada satu pengikutnya yang tersisa. Sambil menangis, Mary meminta dan memohon kepada dia untuk memunculkan suaminya di hadapannya. Namun hal itu mustahil untuk dilakukan. Tahun-tahun pun berlalu. Orang-orang di sekitar rumah Mary masih tak terima dengan perselingkuhan yang dia lakukan. Sampai-sampai meminta Mary untuk kembali ke kampung halamannya di Polandia. Keesokan harinya Mary mendapat sepucuk surat dari akademisi sains kerajaan Swedia yang mengatakan bahwa Mary pantas dianugerahi penghargaan Nobel untuk kedua kalinya dalam hal pemisahan uranium dan polonium, dan mereka menyarankan agar Mary tak menghadiri penghargaan tersebut guna menghindari kontroversi yang tak diinginkan. Namun Mary tetap datang ke acara penghargaan Nobel tersebut. Ternyata orang-orang di sana sangat kagum dengan apa yang Mary temukan. Berkat penemuannya ini, studi tentang radioactivity berkembang dengan cepat. By me. And then by Pierre Curie. Some 15 years ago, and 2 years later, the study of this phenomenon was extended to other substances. Irene, anak pertama Mary, saat ini sudah tumbuh menjadi anak gadis remaja. Dia kemudian membawa Mary ke rumah sakit karena ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan pada ibunya. Irene mengatakan sesuatu pada ibunya. Apakah ibu berpikir perang adalah sesuatu yang tak terpisahkan olehmu? Apakah ibu tak bisa membantu? Namun Mary kekeh tak mau masuk ke rumah sakit. Oleh karena itu, Irene membawa pasien korban peperangan. Kebanyakan dari mereka anggota tubuhnya banyak diamputasi dikarenakan rumah sakit tak memiliki fasilitas yang memadai untuk mengatasi korban dari peperangan. Irene ingin ibunya mengambil alih dalam peperangan ini, setidaknya membuat suatu penemuan yang nantinya dapat memudahkan tenaga medis untuk mengobati luka pada peperangan tersebut. Mendengar hal itu, Mary menemui menteri sains senior di pemerintahan yang saat itu dipegang oleh Profesor Lichtman. Mary menyarankan ke profesor untuk menggunakan alat radioaktif mobile untuk memutuskan apakah korban perang butuh diamputasi atau tidak. Dan tak hanya itu, Mary juga membutuhkan dana, akses, dan kemampuan untuk turun ke medan perang. Alasan Mary melakukan hal tersebut adalah karena dia dibutuhkan, dan sebagai seorang ilmuwan, ini adalah pertarungan terakhirnya. Namun Profesor Lichtman tak menyetujui permintaan Mary tersebut. Scene berpindah ke rumah Mary, di mana Irene terlihat sedang memperkenalkan pacarnya pada ibunya itu. Mary bertanya mulai dari pendidikannya, apa yang dia kerjakan, kemudian apakah dia tertarik dengan sains. Dengan lancar pacar Irene menjawab semua pertanyaan tersebut. Sekali lagi Mary menemui pemerintah untuk mengajukan pendanaan. Namun kali ini dia menggadaikan penghargaan Nobelnya sebagai jaminan agar dananya dapat dicairkan. Pemerintah tak menyetujui dengan apa yang Mary lakukan. Pemerintah berpendapat bahwa medali yang dia terima merupakan suatu kebanggaan bagi Prancis dan tak dapat digadaikan seperti itu saja. Mary berkata bahwa banyak orang-orang yang telah kehilangan kakinya hanya karena pergelangan kakinya terkilir. Dengan mesin ekstrim miliknya, jika dipasang dengan benar, dia bisa menyelamatkan nyawa korban peperangan. Dia juga menggunakan radiosi radon untuk membakar luka, dan itu akan lebih cepat, serta efisien, dan bisa menghentikan kehilangan darah. Dengan banyaknya penawaran yang Mary katakan, pemerintah pun akhirnya menyetujuinya. Mary langsung terjun ke medan perang untuk membantu prajurit yang terluka saat di medan perang. Mary menyaksikan betapa banyaknya korban berjatuhan. Mary kemudian memeriksa satu persatu korban yang terluka. Dan film pun selesai. Dan seperti itulah akhir dari sebuah cerita film radioaktif, di mana film ini diangkat dari kisah nyata seorang penemu zat radioaktif. Mary Curie wafat pada tanggal 4 Juli 1934. Dia dimakamkan di samping kuburan suami tercintanya. Anaknya Irene juga mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuannya terhadap radioaktivitas buatan. Penemuan-penemuan Mary juga efektif dalam perawatan sel kanker yang masih digunakan hingga saat ini. Dari film ini kita belajar bahwasanya perjuangan seorang ilmuwan dalam menemukan sesuatu itu sungguhlah berat.
Bahkan dalam film ini Mary dan suaminya mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk mengetahui unsur radioaktivitas yang terkandung dalam biji uranium. Paparan radiasi yang dia terima hingga berpuluh-puluh tahun membuat dirinya meninggal oleh penemuannya. Semoga dari film ini kita lebih menghargai ilmu pengetahuan. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.